warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Putu Septasari dengan NIM 2020143553 dengan dosen pengampu Bu Kiki Ariyaningrum MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen. Mari kita lihat. Nah, di sini pembahasan yang pertama yaitu pengertian metode eksperimen, yang kedua tujuan metode eksperimen, yang ketiga jenis-jenis metode eksperimen, yang keempat syarat-syarat penelitian eksperimen, yang kelima langkah-langkah, lalu yang keenam kelebihan dan kekurangan metode eksperimen. Mari kita lihat. Pengertian eksperimen yaitu menurut Frankel and Whelan 2009 menyatakan bahwa eksperimen berarti mencoba dan mengonfirmasi atau membuktikan. Nah, penelitian eksperimen ini digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab dan akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti peneliti harus mengontrol semua variabel. Adapun tujuannya yaitu secara umum dari penelitian eksperimen untuk menemukan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu. Setelahnya, hasil dari penelitian ini akan dibandingkan dengan kelompok lain yang mendapat tindakan berbeda. Yang pertama, free experimental design ini untuk mengumpulkan informasi awal terhadap pertanyaan di dalam penelitian yang diangkat. Lalu yang kedua, true experimental design yaitu yang dapat mengontrol semua variabel, di mana variabel luar yang ada memiliki pengaruh terhadap hasil. Yang ketiga, quasi experimental design. Nah, eksperimental ini untuk bentuk pengembangan true experimental design. Meskipun jenis ini terdapat kelompok kontrol, namun fungsi kelompok kontrol tidak dapat mengubah secara penuh variabel luar yang mempengaruhi penelitian. Langkah-langkah metode eksperimen menurut Sukardi 2003, yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Lalu, yang kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. Yang keempat, membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. Yang kedua, menentukan cara mengontrol. Yang ketiga, memilih rancangan penelitian yang tepat. Yang keempat, menentukan populasi, memilih sampel atau contoh yang mewakili, serta memilih sejumlah subjek penelitian. Yang kelima, membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Nah, yang keenam, membuat instrumen validasi instrumen dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian eksperimen itu yaitu menurut Saiful Syagala 2010 220 sampai 221. Kelebihannya yang pertama, metode ini dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku saja. Lalu yang kedua, dapat mengembangkan sikap mengadakan studi eksplorasi tentang sains dan teknologi, suatu sikap dari seseorang ilmuwan. Yang ketiga, metode ini didukung untuk asas-asas didaktik
cara belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri proses atau kejadian. Lalu yang kedua, siswa terhindar jauh dari verbalisme. Yang ketiga, memperkaya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistis. Yang keempat, mengembangkan siswa berpikir ilmiah. Menurut Saiful Bahri, Jamara, dan Aswan Zain 2010 halaman 85, kekurangan penelitian eksperimen yang pertama, metode ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Kedua, metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal. Yang ketiga, metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan. Yang keempat, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor yang berada di luar jangkauan atau pengendalian.